Balik lagi sama gue Adit bersama dengan Anthony. Oke, siap. Dengan satu mobil yang keren banget. Di tahun yang baru ini gue kasih mobil yang keren banget ini. Ya kalian tau lah, ini M46 kan. M46, M43. Oke, siap. Jadi orang yang main BMW biasanya ada cerita-cerita lucunya, ada cerita-cerita uniknya dari background story. Kenapa mobilnya bisa jadi kayak gini gitu. Kalau dari background, sebenarnya untuk konsep ngerubah total seperti ini, gue nggak pernah niat gitu loh. Karena gue awalnya main statik dengan velg gede 19 bore bed style 63 punyanya X5 dulu kan. Oke. Gue main celup. Terus one day persis tahun lalu tanggal 5 kejadiannya. 2 tahun lalu 2019 ya. Gue on the way ke Bandung. Gue nyium truk dari belakang. Dari situ gue tauin, gue masukin ke bengkel, mulailah racun yang berbentuk seperti ini. Jadilah seperti ini. Aduh, untungnya lu masih ada di sini ya buat ngobrol Iya, sama bener, gua Mas ya. Iya benar, itu gue nggak pakai seatbelt tuh berdua. Wah, gila. Tapi seatbelt untungnya airbag keluar semua. Ah, masih dikasih waktu lah ya. Iya betul. Untungnya. Oke, enough for the story. Kita bahas langsung ini mobil. Oke. Overall konsepnya tuh pengennya ke arah apa sih? Overall gue suka M3 tapi yang CSL ya. Yang CSL. Okay. CSL itu adalah untuk M46 tipe yang paling tinggi karena apa? Untuk M3 dia adalah untuk biasalah buat balap atau sport lah. Untuk CSL sendiri dia tipe yang bodinya sendiri 400 kilo lebih ringan daripada M3. Dan di sini CSL lubangnya cuma satu. Kalau untuk M3 dia untuk air scoop kan? Oh iya benar. Kalau ini bukan. Dasarnya CSL adalah kenapa dia lubangnya satu. Ini air scoop untuk langsung ke turbo. Oke. Jadi CSL ini basicnya dari BMW sudah bawaan turbo. Makanya dia lightweight juga. Terus dengan trunk atau bagasi belakang yang agak kayak ducktail gitu ya? Agak ducktailnya agak tinggi karena dia untuk angin juga kan. Seperti itu. Terus ya wide body sesuai ukuran karena ini originalnya CSL, maksudnya dari malannya ya. Terus wide depan belakang, bumper belakang juga CSL. Oke, siap. Jadi overall bisa dibilang rombak total lah. Rombak total, baget gitu lah ya. Sampai headnya juga M3 original semua. Oke, siap. Nah kita gue belum tanya-tanya udah dijelasin duluan nih. Kita mulai dari bagian depan lah. Ini udah mencolok banget lah ya CPR-nya karena memang ada komposisi modif juga di kaki-kaki kan. Iya, betul. Nah, tapi kita ngomongin bagian sini dulu nih. Ini bumper sama lipsnya juga udah diganti. Nah, ini tadi CSL ya. CSL. Iya. CSL ya. Ini bikinnya di mana tadi? Bikinnya di E46 punyanya Rizky. Kebetulan satu komunitas dengan saya juga. Oke, siap. Nah, ini materialnya lebih ke apa berarti kalau ini? Materialnya lebih ke fiber sih. Fiber ya berarti ini ya? Karena kalau kita beli yang plastik orisinilnya 25 juta doang nggak cukup, bumpernya doang ya. Iya, bumper doang. Karena kemarin dia begitu malnya dia selesai jadi, itu orisinal plastiknya itu part number dibayarin orang 24 juta. Oh, part number tuh ya? Part number. Begitu dia cetak, dia jual 24 juta. Wow. Jadi kebayang kalau depan belakang saya skirt cup ini kayaknya 70 juta nggak cukup buat body doang. Waduh, ngeri. Oke, kita bahas dari detail-detail lain-lain ya. Yang gue lihat di sini sedikit kayak lampu juga udah ganti ya. Udah modif gitulah. Udah ganti. Ya, orisinilnya M3 punya yang split kan, udah pasang proyektor, udah pasang angel eyes. Dan dia juga lampunya saya konekin ke kabin. Jadi kalau saya buka kunci, wih, gokil. Jadi udah ketahuan lah ya, nyari jauh tuh udah ketahuan gitu kalau lagi di parkiran. Oh, ini mobil gue nih. Udah nyala mentereng mata kucingnya ya kan? Mata kucingnya benar. Oke. Nah, ini kayaknya di bagian depan udah itu aja atau sebenarnya ada lagi di kap mesin? Ada di kap mesin juga ini cetakannya M3 punya juga. Karena kalau yang sedan biasa dia kan tarikan garis ini kan ke tengah ya. Iya benar. Ya. Nah ini kalau yang M3 kan dia agak nyerong ke samping ya, nih sudutnya. Ke ujung sudut ya. Jadi bener-bener
sadis lah mukanya. Iya, pengennya tuh kayak Dikerucutin aerodinamis semua, gitu iya, kan. bener. Iya, benar. Oke. Kayak kalau ngomongin depan terus nggak kelar-kelar nih. Kita geser ke samping kali ya, lihat peleknya sama komposisinya yang lain Geser gitu. ke samping, oke. Nah, bagian depan aja nih kelihatan banget nih. Ya, Jadi jelas udah wide body, ya. udah di roll, udah di radius segala macem gitu kan. Radius belum. Belum ya? Tapi wide body doang, karena radius kan kita harus Dalamnya dalamnya tuh dipotong. oh. Ya. Jadi harus benar-benar sampai ke atas ini dihabisin, cuma ini enggak, makanya dia masih mentok. Tapi untuk depan gue udah puas sih karena udah nempel kan. Yang belakang aja. Yang tuh belakang perlu belum radius, justru, ya. karena kalau kita lihat dari Nungging. samping masih agak nukik gitu Iya. di depannya teman-teman. It's okay, kan by proses lah ya. Iya betul. Gak ada yang ibaratnya. Satu. Nah sekali ngedip lu jadi mobil lu gitu. Waduh, lu siapa gitu. Oke. Kita ngomongin ke setup peleknya. Ini Iya. ukuran berapa sih ini? Lipsnya lebar banget. 17, Iya. 18. Jadi basicnya ini tadinya ini OS Futura. Basicnya 17 inch. Oke. Tapi gue copot, gue ambil face-nya doang. Mm-mm. Gue custom lips, custom barrel, dia jadi 18. Jadi sekarang 18 inch custom lips double step. Oke. Ini istimewanya dari pelek tripis ya. Iya. Lu bisa custom gitu, Lu sesuai bisa custom. fitment yang lu Bener. pengen gitu. Yang kan. penting face-nya mau dibikin kayak apa jadi. Jadi, oke siap. Nih ngerjainnya di mana nih pelek? Ngerjainnya di gue lupa. Ini dari dia udah jadi dari Kimun kemarin. Oh, udah gua jadi dari bayarin. Kimun. Nah, Oke, jadi gue oke, cuma siap. ngerubah warna face-nya aja. Oke. Nah, Lebarnya berapa? lebarnya belakang 10,5, depan 9,5. 9,5 ya. Nah ini yang paling penasaran nih kalau mobil-mobil kayak gini tuh offsetnya teman-teman. Boleh nggak sih Udah dicari? gelap. Gelap ya? Iya, soalnya kan custom kan. Iya sih Iya. bener. Kecuali kalau keluaran pabrik kan udah ada Nah, speknya tuh. itu dia Tapi kalau tuh. custom kan nggak, udah kita bikin lebar segini, offsetnya berapa, udah Bener. nggak tahu. Kecuali yang nih penting kan- pelek kita bongkar dulu, kita ukur lagi nih. Ah. Baru ketahuan berapa. Bener. Oke. Ngomongin ke kaki-kakinya sekarang. Karena ini udah mapak banget nih. Gini banget nih. Ntar salah persepsi. Ini ada Airsus pasti. Ya, jadi budget Airsus Mm-mm. dengan merek Ergen. Oh Ergen, oh Ya, Asia berarti. Ergen, ya, dengan 2 titik aja. Oh 2 titik ya? Karena kalau 4 titik ntar gue miring ya. Iya, repot banget sih itu. Iya, apalagi kan dia pakai memori kan. Katanya memori kadang suka error kan. Iya benar Jadi benar. tiba-tiba ambles sendiri, itu banyak kasusnya. Makanya ya selain mahal juga, ya itu pembenaran gue kalau itu ya suka error lah. Iya. Ya memang by experience lah ya. Iya, Mungkin benar. kalau di sini karena bisa jadi mobilnya udah lama dipakai, Iya, ada error segala betul. macem. Ya siapa yang tahu kan? Siapa yang tahu, Nggak teknis. Kemarin 3 bulan gue tinggal di Bali juga. Pas gue balik nggak mau naik. Nggak tahu kabelnya konslet. Ya. Karena nggak pernah ada strum masuk kan. Dia mati total kemarin. Gue telepon orang Bogor. Akhirnya di towing ke Bogor, dibenerin di Bogor, ganti kabel full depan dan belakang. Buset, itu ngurut-ngurut lagi tuh teman-teman. Ngurut Itu bukan full, pekerjaan ganti gampang semua, gitu. iya. PR banget sih. Oke, ini kaki-kaki sebenarnya udah pakai suspensi kan? Udah. Nah itu untuk dudukannya segala macem sampai ke fitment seperti ini ada custom nggak sih di chassisnya? Gitu? Nggak ada sih, karena ini basicnya Airsusnya adalah dibuat emang khusus buat M46. Oke, yang jadi bolt-on PNP lah ya, ya. plug Sip, and sip. play. Jadi tinggal pasang, taruh, terset, jadi. Iya, ibaratnya sekarang optional PNP buat modif tuh udah banyak. Udah ya? banyak. Enak iya. banget ya sekarang. Iya benar. Kalau zaman dulu, tau lah zaman bapak gua kali. Kayak banyak custom gitu kan. Oke, kayak nggak kelar-kelar juga kalau ngomongin ini terus. Tapi ada ini tambahan juga berarti. Ini ya, Ah. karena ini kan juga basicnya dari originalnya M3 Fender. Ini juga ori Berarti punya. ngikutnya ya? Ini Ngikut ya? kalau perintilan nih ori M3 beli di eBay nih. Oke. Ini terus ya Apalagi hal-hal kecil seperti itu semuanya original beli di eBay. Perintilan ya? Grillnya juga ori M3 semua. Oke, siap. Nah, ini nyambung ke side skirt juga nih. Ini Size skirtnya nggak masih original, masih standarnya. Oh iya. Iya. Kayaknya kayak rapet gitu. Jadi kayak Makanya tadi kalau pikir gue ganti percuma karena masih nungging juga kan. Bener. Daripada gue bikin kesannya jadi panjang belakang ke bawah kan jadi kelihatan aneh norak. sih. Iya. Iya, benar. Oke. Kayaknya sih nggak ada lagi di samping teman-teman. Kita geser Iya. ke belakang kali. Spion ganti nggak sih?
Spion ini ganti, retract-nya punyanya M3 juga. Oke. Dia doa gitu kan. Yo. Madep ke depan. Oke. Kita ke belakang yuk. Iya. Teman-teman. Oke. Nah, ini bagasi yang tadi diceritain nih. Bentuknya agak-agak kayak daktel gitu ya. Ini M3 juga. Ini CSL. CSL ya, sorry. Iya. Emang dia basicnya udah kayak gini ya, ibaratnya udah. Iya, CSL-nya udah seperti ini semua. Cuma bedanya ya dia pintunya lebih pelit aja. Gue aja yang lebih baik hati dikasih 4. Bener juga ya. Iya. Aslinya kan coupe gitu kan. Aslinya coupe ya. Oke, siap. Nah, jadi emang nggak perlu tambahan lagi lah dengan fitment dari bagasi yang udah bentuknya kayak gini. Iya, betul. Oke, bumper belakang. Sama nih kayak yang depan juga nih. Iya. Kayak yang di depan ada aksen-aksen karbonnya juga ya? Ada karbonnya juga di bagian atas diffusernya ya? Ya, diffuser bagian knalpot. Oke. Nah, ini sama juga kayak depan? Sama, ini punya CSL juga. CSL juga. Kayak nyambung dikit lah ke bagian tadi diffuser. Knalpotnya udah ada 4 nih lubangnya. Ya, lubangnya 4 dan ini 4-4-nya gue aktifin. Tapi ini ngorbanin satu hal yang sebenarnya penting banget. Tapi ya itu masih banyak bantuannya lah. Apa tuh? Ban serep. Oh, jadi ada tempat ban serep di bawah. Itu gue potong, gue tutup, gue ratain. Jadi space yang di bawah itu gue taruh buat ngelapot. Waduh, hilang dong. Berarti nggak ada ban serep ya? Jadi nggak ada ban serep, tapi jadi 4 muffler ini hidup semua. Siap, tapi keren lah ya. Iya. Udah namanya modif harus terima resiko. Totalitas. Ntar kalau bocor gimana? Towing 24 jam. Enteng banget mulut. Oke. Gak apa-apa lah kalau buat dia mah. Aduh. Santai, nggak towing mah. Oke. Tapi ini versinya dari M juga nih. Dari M juga, iya. Dengan 4 muffler seperti ini. Nah, ini ubahannya dari bener-bener dari ujung ke ujung atau mungkin? Enggak, dari tengah, dari resonator sampai ke belakang itu gue ganti. Headnya aja yang masih standar sih. Oke, siap. Iya. Berarti karena gue nggak mau terlalu ekstrim, yang ada nanti bensin gue 1.3 lagi. Oh iya benar. Emang cenderung lebih kenceng. Iya, untuk tapi lebih boros juga. Ya, bensin lo harus sediain lebih juga gitu. Betul. Oke, siap. Nah, gue curiga sih ada sesuatu yang tersembunyi di balik sini. Boleh buka nggak sih? Boleh, buka aja. Tinggal buka nih. Iya, tarik aja. Oke. Jadi ini adalah. Jadi inilah Argen 2 titik. Yang mana bawaannya adalah dia selang biasa kan. Ini gue bikin hardline. Oke. Ya hardline tuh udah pakai pipa yang seperti ini kan, udah full, jadi udah ada ekstra lebih 5 juta lah untuk pipanya. Oke, itu juga mungkin buat durability-nya ya. Ya benar, dia lebih bagus, durability lebih bagus juga, nggak gampang bocor. Jadi oke. Rapi lah ya, gue suka ngelihat bagasinya. Simple, yang penting ya kalau keluar kota tas masih muat lah kiri kanan. Iya. Nggak cuma tabung Airsus, ada juga audio di situ. Audio ya dengan 12 inch, dengan power, dengan ya perlengkapan audio lah. Tapi overall konsepnya tuh lebih ke apa? Kan ini pasti 3-way kan? Iya, 3-way. Tapi gue lebih main ke SQ sih. Ke SQ juga ya? Cuma untuk bassnya kalau gue lagi pengen R&B ya gue style kenceng, kalau lagi SQ ya gue kecilin aja bassnya gitu. Berarti emang. Tapi lebih ke SQ. Emang intinya ini sebenarnya modifan tapi penggunaan sehari-hari. Penggunaan sehari-hari, iya. Nah, gue kepo sama kabinnya, boleh intip nggak sih? Boleh. Oke, kabinnya siap. kita masuk. Oke, dari awal yang gue ganti adalah setir. Setir kalau bawaannya dia kotak kan. Oke. Gue ganti yang punya M-Tech. Oh. Sebenarnya ini kalau untuk dengan eksterior nggak nyambung ya, karena harusnya setirnya juga M3. Iya. Cuma kemarin gue belum dapat aja barang yang bagus gitu. Kemarin kebetulan gue dapat ini yang udah di retrim. Wih, jadi ya udah mulus ya, makanya gue ambil ini dulu. Oke. Terus gue taruh tombol Airsus di sini. Oke, custom lah itu ya. Ke atas, ke bawah, spion. Terus ini air pressure buat Airsus. Terus head unit gue ganti yang Android, jadi dia bisa WiFi, YouTube, bisa semua. Otomatis panel AC gue geser ke bawah.
Oke. Ya, gue geser ke bawah. Terus untuk plafon, interior basicnya hitam. Oh. Cuma atasnya kemarin dia grey kan, gue itemin semua. Jadi semuanya hitam seluruh. Terus untuk panel-panel ini masih silver, rencana mau gue karbonin full. Gue udah pesen sih, masih antri untuk karbon ya. Terus apa namanya? Speedometer nih. Speedometer. Gue pasang ring yang punyanya 325 karena basicnya ini kan 318. 318 tuh nggak ada ringnya. Oke. Jadi 325 punya ring. Jadi kemarin gue nyari ternyata ada jual ringnya aja. Jadi gue pasang ring. Cukup banyak juga ya perintilannya ya ternyata. Cukup banyak banget kecil-kecil. Sebenarnya gue kalau mau bagus lagi ya setir M3, Speedo M3. Cuma 15 juta nggak cukup nih sepasang nih. Jadi tar dulu deh. Itu dia. Iya, gue mending fokus. Audio juga baru kelar 2 minggu lalu gue bikin kan. Nah ini audionya kayak di dalam stylenya OM Look gitu ya? Iya, nggak OM Look. Jadi nggak ada apa-apa di dirubah, pilar nggak gitu. ada apa, iya. Bersih banget, clean banget. Yang penting main quality sound aja. Iya, itu main dia SQ. tuh. Keren Betul. sih. Iya kan? Rapi, gue suka sih dalamnya. Jadi kalau nggak swap engine, swap BPKB. Swap BPKB, iya benar. Gue sih naksir F30 ya. Tapi untuk yang 330 atau 328. Jadi untuk sekarang ini gue masih puas-puasin lah karena gue juga masih belum maksimal lah. Masih kayak ada panel interior yang pengen gue karbon. Oke. Terus belakang pengen gue radius. Masih banyak lah PR-nya ya, sebenarnya. masih banyak lah. Buat maksimalin Iya, looks-nya dari si mobil ini. Kalau gitu. eksterior sih udah maksimal sih menurut gue. Tinggal ya mesin. Iya. Nah ini selalu jadi pertanyaan andalan gue yang gue simpen di terakhir. Ini untuk seganteng ini habis berapa? Untuk seganteng ini habis kurang lebih 200 ada. Wow. 200 ada. Karena yang paling mahal menurut gue ini. Pelek. Pelek. Ya emang Untuk- ini juga perjalanannya panjang ya. Benar. Untuk pelek, untuk fitment seperti ini udah hampir kepala 7 Wow. untuk pelek doang ya. Oke. Thank you banget Mas Antoni Siap. waktunya. Thank you. Thank you banget juga teman-teman udah mau nonton obrolan kita yang kadang-kadang ngalor ngidul. Tektok-tektok nggak tahu kemana, nggak jelas. Tapi ya overall gue pengen lo semua kasih komentar soal E46 keren ini ya. Kasih omongan yang menarik lah. Atau mungkin bisa sharing kira-kira perintilan apa lagi nih yang harusnya dibeli gitu. Share-share juga lah apa. Racun-racun apa nih racun-racun yang apa mesti nih? lo masukin ke otak gue? Kalau yang mau kepoin mobil ini lebih jauh bisa lihat di Instagram di mana, Mas? Instagram ada di Bavarian Freak, itu Instagram mobil gue. Kalau untuk Instagram pribadi gue ada di Hilenar87. Oke, siap. Follow juga Instagram Grid Otomotif, teman-teman, buat ikutin info lebih jauhnya soal modifikasi mobil dan yang bakal tayang berikutnya mungkin yang kalian request gitu kan mobil-mobilnya. Jangan lupa like dan share juga, kasih komentar, subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.